Dan ada satu ayat Al-Quran, yaitu di dalam surat Jin itu, bahasanya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa annahu kana rijalun minal ins, sesungguhnya ada manusia laki-laki ya'uduna birijalun minal jinni, yang meminta pertolongan jin laki-laki. Fazadahum rahaqan, sesungguhnya jin itu menyesatkan, menambah kedurhakaan dan menambah kesombongan. Terus ngumpulin benda-benda pusaka itu dari mana saja? Ke istri, mau ke keluarga terus jadi sewot tuh gitu ta. Oh, jadi cepat emosi. Jadi cepet emosi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saudara-saudaraku di mana saja berada, bertemu lagi ya dengan saya di pengobatan ABN Partabumi. Nah, saya itu kebetulan ada di sebuah kota yang memang tidak jauh dari Bandung. Saya sebutkan kabupatennya. Ya, ini di Kabupaten Sumedang, saudara-saudara. Sebelumnya karena ini kan seperti biasa berhubungan dengan gaib, jadi saudara-saudara sekalian jangan lupa selalu taat kepada Allah, perintahnya untuk menjalankan ibadah, terutama yang berwaktu. Itu kan kewajiban kita. Jadi selain kita meminta perlindungan kepada Allah, itu harus juga dengan melaksanakan ibadahnya, ya terutama sekali lagi ya sholat yang lima waktu. Dan saudara-saudara tolong saya doakan semoga saya selalu diberikan kesehatan oleh Allah, juga selalu dilindungi oleh Allah, dan saya pun mendoakan saudara-saudara sekalian di mana saja berada, semoga saudara-saudara ini semuanya disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, disehatkan, dimudahkan rezekinya, dan juga diberkahi kehidupannya. Jadi saudara-saudara, dan jangan lupa ya saudara-saudara, jadi tolong nanti like, share, komen, juga tekan itunya loncengnya supaya berlangganan. Insya Allah itu gratis. Jadi kalau misalkan saudara-saudara sekalian membagikan channel ini, pertama mungkin saya dengan santri-santri bisa lebih banyak menolong orang lagi. Yang kedua, cita-cita kami yaitu membangun pondok pesantren juga padepokan cepat terrealisasikan. Juga nih saya tuh punya suatu produk saudara-saudara, yaitu jamu, namanya juga sama, Partabumi. Nah, jadi produk itu sudah lama dan memang insya Allah terbukti khasiatnya, karena racikannya itu atau rempah-rempahnya itu bersinergi atau pas gitu si racikannya, makanya insya Allah berkhasiat. Jadi berkhasiat banyak sekali khasiatnya, jadi bukan hanya untuk satu macam. Jadi silakan lihat aja di online, herbal Partabumi, lihat itu apa komposisinya, dan juga lihat kegunaannya, itu banyak sekali kegunaannya, dan insya Allah ini atas izin Allah mujarab. Nah gitu mungkin saudara-saudara. Nah kebetulan nih saya itu di pinggir saya sebelah kanan kayak cara cemat ya, sebelah kanan ini Bapak Dadang, dan sebelah kiri yaitu Pak Yana, atau sering dipanggil Suryana Bewo gitu kan ya. Jadi itu
saudara. Tapi ini apakah Payana yang hilang di Charles Pangeran? Bukan, beda lagi ya. Beda katanya. Ada satu kota. Satu kota, soalnya kebetulan di Sumedang, terus juga beliau juga namanya Yana gitu kan. Ya takutnya itu beliau itu yang dibawa sama orang koneng gitu kan, yang menghancurkan reputasi paranormal gitu. Gue jelas dari mana-mana itu kan Payana itu sampai ke Indonesia lah, pada tahu itu rame kasusnya. Payana dengan orang kakek Payana lalu nonton rame. Jadi begitu. Nah, situ kebetulan tadi itu, bukan tadi ya, kemarin itu menetralisir. Nah, jadi netralisir ini batu ali, batu akik kalau kita, energinya memang kuat dan itu dimasukin ke mediator. Nah, saya kan belum ngobrol dengan yang pemiliknya nih, jadi belum ngobrol itu khasiatnya atau kegunaannya atau efeknya seperti apa kalau mau bawa. Nah, saya mau tanya dulu nih, ini kebetulan yang punya ini Pak Dadan, karena Pak Dadan itu koleksi banyak sekali. Tadi itu dikalkulin apa ya? Ini apa ini Pak Dadan? Tekan sabuk boleh, ngaman badan boleh, katanya gitu kan. Keselamatan, kegagahan, segalanya lupa. Jadi macam-macam gitu kan, kegunaan segala ayah. Jadi ini katanya saudara-saudara bisa untuk segalanya. Tapi jangan lupa, kalau misalkan ketika membawa ini sesuatu barang, kita bisa jadi lupa kepada Allah ketika membawa kita selamat misalkan. Nah, saya bawa ini, alhamdulillah, nyebut alhamdulillah, tapi saya selamat bawa ini. Itu patah, salah itu. jadi bahasanya seperti selamat itu karena ada ini gitu, bukan karena Allah. Nah, terus gini, ketika membawa ini dulu, ini ceritanya dulu kan, ini nggak dipakai lagi kemarin-kemarin itu kan. Seperti apa kalau ketika dipakai, apakah menambah keberanian atau gimana? Keberanian nambah. Ya, untuk kecil. Jadi takut. Jadi kecil di situ tuh maksudnya, jadi dianggapnya sepele gitu. Sepele. Kecil bisa dikuasai. Tidak apa-apa, bisa dikuasai. Pembawanya marah. Meskipun orangnya tinggi besar, tetap aja perasaannya kecil itu. Jadi bisa tunduk, kayaknya jadi babari orang mentah teh. Oh iya. Kabarin. Jadi bisa menundukkan katanya orang, karena di sininya memang ada kodam yang terasa. Terus waktu dulu pas di gitu ayana pakainya hampir korban. Nanti gue juga istri apa ya? Ibu kata sampai kayak gitu. Jadi cepat emosi perbawanya itu saudara-saudara. Jadi ada hal sepele juga bisa jadi besar. Iya. Adalah sekarang yang paling kuat. Jadi selain itu menambah keberanian gitu. Jadi kalau ada masalah atau apa, jadi si ini membantu membawa emosi. Jadi si ini ke jin ya, atau padamnya. Padam itu kan jin penang. Kalau masalah ibadah gimana terasa? Bahaya. Berarti berbahaya. Jadi malas untuk ibadah. Malas. Jadi kan diri ini mungkin diganggu, tidak boleh untuk ibadah itu. Gitu. Ya, karena kalau misalkan ibadah itu dia mungkin kepanasan yang ada di dalamnya. Kayaknya gitulah terpukul itu. Kayaknya kalau sebangsa Odam ya, atau yang cincin seperti ini, kalau diajak maksiat mungkin suka kalau. Kesukaannya gitu kayaknya. Nah, kalau ajak maksiat katanya suka, tapi babari kan cewek kayak gitu tak? Ibadah susah. Kan cewek babari kalau dipakai. Jadi untuk cewek juga mudah katanya sekarang. Gitu. Agama ini. Terus mungkin dulu pengalaman itu apakah pernah hidup di jalan gitu atau gimana? Kolektor. Oh, di kolektor. Lagi saya babari.
sih kan cuman waduh kan belajar sama aja waduh jadi gede tong itu juga Terus ngumpulin benda-benda pusaka itu dari mana saja? ya ngasih Jadi kebanyakan ada yang ngasih atau dicari sendiri? ngasih Oh, bawa mau bawa seperti aspek mau Hmm. bawa Oh. kemarin ini ya, yang kemarin pas ke pasar jam dadang tak pakai Oh, gitu seperti itu. tapi mah tak pernah dipakai kakak ngowek jam dadang pas dites kan lain Tapi pernah seperti berburu dulunya, berburu kedugaan. dulu Itu di mana saja? Dulu pernah mengalami. almarhum di Cijeruk pas dari Pangeran almarhum Oh, di daerah Cadas Pangeran dulu. di Cijeruk Cijeruk. Cijeruk. Terus selain di situ mana? Mungkin ada yang ngasih dari saudara terus di Tanjung pernah wirid juga. Oh, pernah yang diberikan. Tapi paling utama guru itu yang betul-betul berguru itu adalah di daerah Cadas Pangeran. Almarhum Almarhum. Tapi sebelum kejadian Pak Yana hilang mungkin. oh Jauh sekali. Jauh sekali ya. orang kemarin Orang kemarin begitu ya. Sampai viral gitu saudara-saudara. Nah, jadi waktu itu berguru apakah misalkan badan itu tidak tembus untuk dibacok atau gimana? Ngalami seperti itu? Keilmuan seperti itu? Tapi kalau kayak pemacahan pernah ngalami? pernah tapi tidak pernah selewat Terus pernah ayana Ya. pada ini orang Bogor tapi kan rumah jadi kolektor itulah yang segani itu ya. dikasih ting lempengan naon lah saya gitu ting sabari tilu ting 7 isi atau lempengan ayana suruh ditelan Ditelan itu? ditelan ditelan teh apa ditelan teh kededaran dah ditelan tak curiga kalinya aku pada ini diala ini Iya. wah kawan tukang tuh tak curiga lah eta nama siapa teh tukang apa tukang puasa gitu Iya. Jadi orang Bogor bukan tapak, ada tirakat, bukan puasa. pengadilan Sumedang kenapa ya? pengaduan Pengadilan Sumedang Oh, iya, di Serang. Serang pengadu gunungan jadinya nah sering kayaknya orang Bogor maka dia gitu Katanya pernah punya sabuk juga. Itu kegunaannya sabuk atau apa? sebuk oh yang dulu dari orang Banten pernah Pernah. Terus kalau bentuknya itu untuk apa? Ada sejenis batu pembungkam itu apa itu? oh itu Kijing. ya kijing lah ya kijing bungkam kijing pembungkam Jadi efeknya itu seperti apa? ada yang lagi ya nggak bisa ngomong apa-apa disuruhkan kopi kita ngomong naon lah teka Sunda nama gitu Malah diem. Yang tadinya mau ngamuk malah diem. nggak buka gue orang Cirebon lagi cara ngomong gue kalau balik malah ketika tidur Sampai gitu ya, saudara. Jadi itu mah pinjem dari orang berarti Pak Ustadz model batu ali gitu ya berarti rata-rata hodang dari jin bukan jin muslim berarti ya ya rata-rata memang bukan jin muslim yang saya tahu dan pengalaman seperti itu. Kebanyakan makanya efeknya juga membawa kadang-kadang bukan membawa manfaat. Jadi cepat emosi, menjauhkan dari ibadah. anu bahaya mah emosi Nah itu, jadi emosi tidak terkendali katanya. Bahayanya di situ. sampai dari kia Dan di rumah pun biasanya akhirnya banyaklah numpuk bangsa jin itu. Karena mungkin banyak teman-temannya. Ya. Kalau orang yang biasa seperti di istilahnya seperti diundang berarti ya seperti diundang. Kalau kita aja misalkan diam di suatu tempat mungkin ada kenalan akhirnya pada datang gitu. tetangga juga yang ini mah awas itu jangan sembarangan pakai
ketika diraba juga pertama kali langsung terseror gitu. Itu jangan dipakai, bahaya. Energinya lumayan kuat juga. Jadi saudara-saudara itu kemarin itu ini kan seperti netralisir ya, kebetulan belum nggak di video. Sebetulnya pusakanya itu banyak gitu, tadi hanya sebagian dan memang mungkin tidak dibawa karena kebetulan ada di tempat atau di gudang tertentu di sana gitu, bukan di sini. Jadi kalau mau dibawa semuanya, tapi insya Allah semuanya Itu yang dibawa Pak Udin ya? sudah dinetralisir. Kalau dibawa Pak Udin satu Pak Udin virus. Jadi saudara-saudara memang ini lumayan lah ya, kalau misalkan dikolektorkan itu bisa satu gudang kayaknya nih pusakanya. Cuman kalau beliau itu ada yang minta dikasih tapi efeknya akhirnya malas lah untuk ibadah, cepatlah emosi gitu. Kadang-kadang kan dikasihkan ininya, misalkan si barangnya tetap aja si isinya itu malah ikut ke badan. Nah, jadi nanti saksikan aja video lagi ininya, lagi apa kebetulan di media pakan, jadi lagi menghapusnya jadi supaya dinetralisir. Alhamdulillah beliau pun badannya itu sudah dinetralisir. Bukan duit kita apa? Oh, katanya punya uang tidak ini, jadi Karena teh minum kan kilo minum aja. jadi pengennya gitu saudara, minum tapi bukan minum ini, minum air ya. Akhirnya air yang memabukkan. Jadi anu bukan kali itu parubuh geus pikir nanti ayeuna Iya. jangan naon bermanfaat. Iya. Jangan naon. Malahan kalau bisa jadi kan kalau bahasa Sunda dengar cadas atau kalau di apes bahaya juga ketika misalkan kita susah mengendalikannya, terus berkelahi atau gimana, kita tahu-tahu bawa pisau atau bawa apa ditusukkan meninggal. Kamu bawa ya? Karena Kagak ada yang gitu. seperti itu. Sekarang kan zamannya hukum ketat. Seperti memang kalau dulu keilmuan atau seperti ini untuk jaga badan atau jaga kampung, karena dulu itu bisa dibilang tidak ada hukum, makanya orang-orang itu mengulik gitu kan, atau mencari ilmu itu seperti misalkan dalam hal mempo atau misalkan silat atau dan juga memakai jimat-jimat kayak gitu. Jadi untuk jaga badan, jaga kampung supaya tidak masuk rampok atau apa gitu. Tapi ya memang perbawanya itu sering ingin berkelahi aja gitu, ingin mencoba aja. Karena yang si kodamnya yang membawanya seperti itu. Makanya hati-hati yang kalau punya barang atau punya buang kodaman ya manfaat tidak akan manfaat ibadah. katanya. Wah, mau benar. Ibadah tidak susah untuk mendekati Allah itu. Apalagi kebanyakan akhirnya jadi percaya bahwa selamat atau misalkan rezeki atau gimana itu karena ada barang atau ada benda. Ya, kata Allah kan bahasanya dalam Al-Quran, Innallaha, sesungguhnya Allah la yaghfiru ayyushraka bihi, tidak akan mengampuni dosa musyrik kepadanya, wa yaghfiru maduna dzalika liman yasha, tapi Allah itu akan mengampuni selain dosa itu. Sebagaimana gedenya, insya Allah gitu kan, Allah itu akan mengampuni dengan amal-amal yang lain itu bisa kita ampuni. Tapi kalau dosa musyrik, kalau kitanya belum insaf, kadang-kadang susah untuk insaf itu karena tidak merasa musyrik. Kadang-kadang orang seperti itu. Dan ayat selanjutnya mengatakan wa may yusyrik billah, dan barang siapa yang musyrik kepada Allah faqad iftara itsman adzima, sesungguhnya dia itu telah melakukan dosa yang amat besar. Jadi ada dosa besar dan ada dosa yang amat besar. Jadi kalau musyrik kepada Allah itu adalah dosa yang amat besar, makanya susah untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kebetulan Kang Dadan sudah dilebur gitu, dihapus yang ada di badannya, kodam-kodamnya. Katanya sekarang alhamdulillah ya kalau ibadah itu udah mulai ibadah sedikit-sedikit. Kalau dulu katanya seperti ayam malang susah, bahkan mungkin sering blank ya, sehari itu tidak sholat sama sekali. Sering. Nah ini saudara, saya kebetulan di sini kan ada Kang Yana juga. Kalau Kang Yana punya pengalaman apa? Itu kan ini Kang Yana juga pernah, alhamdulillah sudah dilebur gitu. Sudah dilebur, ilmuannya segala macam. Jadi alhamdulillah katanya emosi-emosi kayak dulu itu
sekarang bisa terkendalikan. Kalau yang namanya manusia pasti kalau emosi ada, tetapi bisa terkendalikan. Terus juga biasa-biasa nggak cepat muncul gitu. Beda dengan ada yang hodang. Yang kalau Kang Yana apakah pernah ngilmu juga dulu atau gimana? Ngilmu mah jadi ibarat apa sih namanya tirakat lah. Jadi memang dulunya gitu Pak Ustadz. Jadi ada kekecewaan gitu ya, kekecewaan dari keluarga, dari ya tetangga gitu, pernah gitu sampai sakit gitu. Nah, tirakat tirakatnya juga jadi puasa 9 hari. Terus ke 9 harinya itu pati geni. Nah, Waduh, sampai mati geni. pertama kali berhasil gitu, nggak ya bayangin ada dan nggak tidur, nggak minum gitu, nggak makan, sekali buka cuma apa sih namanya telur 1, nasi sepucuk, nyapucuk ini apa sih, sama cabai. Itu pertama kali ya buka. Memang, nah, mungkin dari hari ke hari baru terasa seperti ada yang mengendalikan gitu kan. Jadi buka kumaha jadi itu tuh pertama kali puasa. Pas begitu buka itu seperti badan tuh ada yang mengendalikan begitu. Jadi ke istri mau ke keluarga terus jadi sewot tuh gitu kan. Jadi cepet emosi. Memang ada seperti barang lah ya, batu ali, rompi. Jadi punya rompi dikasih tapi nggak dikasih tahu dibuat kegunaannya, manfaatnya. Ya namanya tadinya awam pakai, memang ada apa sih perisai gitu, ada perisai diri yang namanya Jagger di terminal juga. Istilahnya apa, di hati tuh nggak ada rasa takut lah gitu. Sedikit pun tidak ada rasa takut sedikit pun. Nggak ada. Lurus aja. lurus lempeng mah jadi apa sih? Jadi mungkin kalau Kang Yana juga sembarangan ya, ketika ada orang yang ngasih asal pakai ya, aja. Nah. Tapi banyak juga pernah nyari juga karena benar-benar kalau yang nyari mah dari wiridan, sebetulnya dari tirakat tadinya mau istilahnya mau ngebersihin diri tadinya. Kemungkinan beda jalur tadinya. Jadi nyimpang gitu, kesimpang sedikit. Jadi akibatnya fatal. Jadi biasanya model jin anu ntar itu nggak diundang, otomatis datang. Sekali saya kedatangan waktu punya rompi mau sahur nama dari Kuningan. Ada di saya tuh hampir setahun lah, pertama gitu, awal tahun pertama di rumah kedatangan macan mau lodaya atau gimana? Lodaya asli itu menjadi. Nah, tapi bukan ke saya datangnya, ke orang tua. Mungkin datangnya itu entah dari mana. Ya. Dan hilangnya pun nggak tahu di mana gitu. Jadi kalau dalam film mah datang tak dijemput, pulang tak diantar. Ya. Kayak di Lampung gitu. Jadi itu besar sekali apa menyerang. Kalau diibaratkan model anak munding lah. Anak munding. Ya. Eneng besar. Besarnya itu. Jadi anak kerbau saudara. Anak kuning itu anak kerbau. Besarnya besar itu aja ya, besarnya. Tapi kalau saya pribadi belum pernah melihat wujud asli yang saya pakai. Gitu. Yang datangnya mah ke orang tua. Nah, kata orang tua gimana? Orang tua ketakutan nggak? Bukan ketakutan lagi, jadi trauma lah. Trauma. Oh, sampai trauma. Apakah dia mengaum atau ngomong? Jadi orang tua atau hanya menampakkan saja? Nah, jadi bapak lagi tidur, masuk dari pintu depan. Ya jerit-jeritan lah bapak mah gitu. Sampai menjerit-jerit. Nah, besokannya baru kasih tahu. Tadi dia langsung lompat ke Tanjung Sari. Yang namanya ini rompi kumaha. Kelarasan mungkin yang ngasih udah pindah hari tadi. Tadinya di Tanjung Sari pindah ke Cianjur rasanya mah. Tadinya maksudnya mau dipulangin gitu tadinya. Tadinya banyak apa sih namanya tirakat ke makam-makam Pak Ustadz gitu. Ke makam-makam keramat.
dari yang bawahnya masih polos gitu. Masih polos. Jadi ini beliau pengalamannya lumayan juga ya. Nah ini yang belum saya tanyakan itu masalah tirakat itu harus berapa bulan atau berapa hari? Hari kan cuma 9 hari. Oh, 9 hari tapi mutih semua. Nah, hari terakhir puasa peti geni. Peti geni. Nah itu teh kegunaannya kalau boleh tahu itu apa bukan kegunaannya ilmu apa itu? Jadi untuk apa? Dari mata sih, kekuatan dari mata. Setelah buka, jadi kita tuh mandang matahari sampai kelihatan bulan. Memang udah tercapai itu bulan. Mungkin tadi awak kotor itu ya suci lah istilahnya apa. Jadi pengen punya penerawangan tadi nama gitu. Mungkinnya tadi kenanya banyak maksiatnya gitu. Padahal itu Pak, sebetulnya saudara-saudara hebat kalau orang ketika pelatihannya melihat matahari udah seperti bulat dan akhirnya kelihatannya seperti bulan, sudah tidak ada istilahnya perih lagi di mata, itu bisa dipastikan kalau bahasa Sunda kataikan. Jadi apa ya, bahasa Indonesia kataikan kenapa? Berhasil. Iya berhasil, sempurna. Kesampaian. Ya. Tapi mungkin karena beliau itu sering melakukan hal-hal di luar jalur atau di luar agama, memang semuanya yang ilmu itu tujuannya atau awalnya itu berdoa kepada Allah, tapi di tengah jalan atau pas begitu masuk awal-awal biasanya ada gangguan. Jadi kodam-kodam itu kadang-kadang mengganggu. Gimana caranya supaya gagal seperti itu. Makanya harus hati-hati saudara. Dan kalau nih ada tips satu, kalau misalkan berdoa kepada Allah, coba kita itu fokus apa? Fokus misalkan ke Ka'bah atau fokus kepada lapan Allah, dan hati dan pikiran itu semuanya ditujukan kepada Allah. Ya insya Allah itu untuk mencegah kodam masuk. Dan kadang-kadang kalau lagi misalkan wirid, tahu-tahu datang yang mengaku-ngaku syekh atau apa, udah minta tolong gitu, kepada saya, katanya udah aja berhenti, nanti saya saya tolong atau saya bantu. Dan seperti itu. Jadi kebanyakan akhirnya berhenti. Jadi kalau misalkan biasa ngaku-ngakunya syekh gitu kan, ngaku-ngakunya dulunya kiai, padahal kalau dengan logika waktu hidupnya, kalau betul-betul itu saya biasanya tidak pernah mengurus masalah dunia, dia terus saja ibadah. Tapi kenapa ketika meninggal malah ngurus manusia, datang ke situ, datang ke sini, masuk ke situ, masuk ke sini. Nah itu kan sebetulnya kalau dalam logika juga tidak jalan, tidak main sebetulnya saudara. Itu banyak pengalihan. Makanya kalau orang-orang ilmu gaib itu harus hati-hati. Dan ketika misalkan ketika misalkan kita wirid, ternyata perasaannya kesampaian, akhirnya pede, padahal itu bisa jadi hanya pengalihan saja, atau ya dibantu oleh bangsa Adam atau bangsa jin seperti itu. Jadi hati-hati ya saudara. Nah kalau ini beliau, jadi syarat pengalamannya itu masalah pertama keilmuan, kedua masalah pusaka-pusaka atau jimat-jimat itu saudara. Jadi janganlah kalau bisa mintalah langsung kepada Allah, karena kan dalam Al-Quran ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku kalau niscaya aku kabul. Memang di dalam Al-Quran itu Pak Yana ada risalahnya, seperti Nabi Sulaiman itu memerintahkan. Nah jadi memerintahkan ini tanda kutip ya, bukan ditolong tapi memerintahkan bangsa jin. Terus juga seperti ada risalahnya Nabi Musa dengan tongkatnya itu bisa dengan mujizat. Itu kalau Nabi mujizat ya, ketika dipukulkan ke laut itu menjadi jalan, ya seperti jalan tol gitu kan, terbelah. Nah terus juga dengan tongkatnya itu bisa memakan ahli-ahli sihir yang mengeluarkan ular-ular kecil. Jadi dari tongkat Nabi Musa itu keluarlah ular yang begitu besar dan mematuk ular-ular yang kecil. Nah tetapi kita itu periode yaitu zaman Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu ketika mau ditolong bangsa jin menyebutnya cukup, katanya hanya Allah. Dan Nabi pun
mengajarkannya supaya kalau keluar rumah supaya kita tuh selamat, diajarkan doanya. Seperti minimalnya bismillahi tawakkaltu 'alallahi wala haula wala quwata illa billahi aliyil azim. Tapi kadang-kadang orang itu nggak dipakai. Sedikit-sedikit misalkan ingin jaga badan menggunakan jin, ingin laku jualan menggunakan jin, jaga rumah menggunakan bangsa jin. Akhirnya kita lupa kepada Allah. Padahal tugas antara jin dan manusia itu adalah untuk ibadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun itu. Nah, jadi kami itu menciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepadaku. Nah ini kalau seperti itu, jadi saling mengibadahi kalau gitu. Karena jin sesat, manusia pun sesat. Karena lupa kepada Allah, terus-terusan minta kepada jin, sedikit-sedikit jin gitu. Dan ada satu ayat Al-Quran, yaitu di dalam surat jin itu, bahasanya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa annahu kana rijalun minanis, sesungguhnya ada manusia laki-laki ya'uduna birijalun minal jinni, yang meminta pertolongan jin laki-laki. Fazadahum rahaqan, sesungguhnya jin itu menyesatkan, menambah kedurhakaan dan menambah kesombongan. Di situ tidak dikatakan apakah itu jin muslim atau jin kafir, enggak dikatakan seperti itu. Gitu. Makanya Nabi melarang. Kenapa datang ke kahin itu dilarang oleh Nabi? Karena biasanya kahin itu atau dukun itu meminta pertolongan kepada bangsa jin. Jin itu memang kata Nabi tukang bohong, tukang mengadu domba. Jadi harus hati-hati, saudara. Jangan dipercaya. Kita misalkan kena gangguan gaib, tahu-tahu ketika di kerasukan atau ada yang seperti pakai mediator, nuduhnya misalkan ke tetangga atau ke saudaranya, itu bisa jadi adu domba. Seperti itu. Jangan hati-hati bangsa jin, sekali lagi tukang bohong. Nah, kalau kita misalkan meminta pertolongan langsung kepada Allah, bisa jadi karena bala tentara Allah itu adalah malaikat. Nah, jadi kalau bala tentara Allah itu adalah malaikat, pertama bisa jadi Allah itu memerintahkan, nggak mungkin ya Allah itu memerintahkan bangsa jin. Nah, bisa jadi Allah memerintahkan bala tentaranya, yaitu malaikat. Malaikat itu pertama tidak akan membelokkan akidah, kedua kesaktiannya itu melebihi bangsa jin. Makanya harus yakin kepada Allah. Dan periode kita itu adalah periode zaman Kanjeng Nabi Muhammad. Sekarang turunnya Al-Fatihah itu kepada Nabi Muhammad. Kan di dalam Al-Fatihah itu ada bahasa yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah kami menyembah dan hanya kepadamu lah kami meminta pertolongan. Nah, seperti itu. Jadi bukan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in berarti kita meminta pertolongan kepada bangsa jin. Nah, makanya sekarang ada pertanyaan dari netizen, apakah Kang Daniel itu katanya sering menggunakan orang atau jin, atau ada yang mengejak itu kan jin juga katanya ingin beribadah. Ya ibadah dengan cara masing-masing lah. Yang penting kita itu jangan menyuruh. Sekali lagi, kalau misalkan meskipun kita tahu bahwa ada yang menolong bangsa jin, biarin aja itu. Kita tidak pernah meminta bantuan sama dia, gitu kan. Kita hanya meminta pertolongan kepada Allah. Adapun dia misalkan mau membantu, ya itu terserah dia lah, gitu. Dan jangan misalkan sekali-kali dianggap, wah karena ada bantuan dari jin, akhirnya dipuja-puja seperti itu. Jadi jangan nantinya kebablasan. Jadi akhirnya tidak pede, tidak percaya diri. Nah, orang yang tidak percaya diri atau pede atau menggunakan orang, kebanyakan kalau beradu dengan misalkan kita mengobati, banyak yang muntah darah juga, karena mungkin kodam di kita itu lebih lemah kekuatannya, lebih sakti misalkan yang ada di badan yang diobati, akhirnya nembak. Ketika nembak, jadi itu kalah yang di badan itu nembak ke kita, atau pasukan kita yang sebangsa jin kalah, akhirnya kita bisa muntah darah, bisa meninggal atau gimana. Ya seperti itu. Jadi saudara-saudara harus hati-hati. Ya itu mohon maaf, ini kan pendapat saya. Kalau saya pribadi, saya tidak pernah menggunakan atau meminta pertolongan bangsa jin. Jadi silakan saudara-saudara kalau misalkan mau minta pertolongan bangsa jin atau gimana, itu terserah, hak prerogatif saudara-saudara. Cuman saya pribadi, saya tidak mau. Siapapun yang mengajak kepada saya gitu kan untuk meminta pertolongan bangsa jin, insya Allah saya tidak mau. Ya silakan masing-masing aja lah. Mungkin beda keilmuan. Orang lain kan sedikit-sedikit yang menggunakan bank jin atau bangsa pusaka-pusaka atau raja-raja atau gimana seperti ini gitu kan.
pusaka gunakan seperti itu, ngobati pakai pusaka, juga pakai pusaka. Kalau itu tidak perlu seperti itu, tidak perlu pakai mahal. Kalau itu ibadah perlunya juga gitu. Ibadah untuk siapa? Untuk kita. Nah ini mohon maaf ya saudara-saudara, nah saya balik lagi ke Kang Yana. Kang Yana setelah dilebur apakah sekarang nikmatnya ibadah? Alhamdulillah, asa tentram gitu, hati tenang, emosi itu bisa turun gitu. Memang masih ada lah emosi, mah jadi emosi dari manusia gitu, bukan emosi dari bangsa jin gitu. Bisa dirasakan gitu sampai sekarang gitu, karena ibadah, sholat, gue aja asal buru-buru kayak gitu. Tuh alhamdulillah, jadi kan beliau katanya tepat waktu sekarang ibadah segala macam tepat waktu, karena mungkin tidak ada lagi gangguan di badannya. Jadi kalau dulu itu kalau emosi, jadi beliau itu bisa membedakan. Jadi suatu saat beliau lagi banyak bangsa hodam-hodam atau bangsa jin-jin di badannya itu, dia sangat malas sekali untuk ibadah dan cepat emosi. Tapi ketika dibersihin badannya gitu kan, alhamdulillah malah sekarang itu tepat waktu ibadah juga. Yang saudara-saudara doakan aja ini Pak Yana itu istiqomah selalu ibadah kepada Allah gitu kan. Dan beliau itu nanti gitu, bukan sekarang ya, nantinya husnul khatimah. Jadi dalam keadaan pulang kepada Allah itu dalam keadaan baik gitu. Akhir dengan kebaikan. Nah ini sama pada dan juga doakan sama saudara-saudara sekalian, beliau juga selalu istiqomah dan mudah-mudahan sekarang kalau istilahnya mau diganti dengan ilmu hikmah pun beliau itu memang insya Allah kalau beliau akan bisa gitu kalau mau. Tapi kan beliau mungkin sekarang lagi kesibukan dan doakan rezekinya juga dipermudah beliau itu. Itu jadi karena katanya banyak pusaka itu malahan susah untuk kemana-mana katanya. Jadi susah untuk kemana-mana itu mungkin malas. Jadi banyak malasnya, ibadah malas, terus juga kerja malas dan juga risiko pun syarat katanya gitu kan. Karena mungkin dia tidak punya pusaka yang untuk menambah rezeki gitu kan. Tapi kan bisa sasar artinya ya mendingan seperti ini aja lah. Nah, mungkin ada yang perlu disampaikan. Apakah mau disampaikan ini yang apakah mau terakhir atau Pak Yana mungkin ada kelewat gimana masa keilmuan atau gimana? Dulu pengalaman yang menarik atau yang aneh mungkin ada cerita yang aneh. Ya, udah tadi aja sih. Udah cukup. Ya kalau gitu mungkin Pak Yana ini ke pemirsa itu, ke saudara-saudara nih di penonton setia BG Pertama ini, apakah ada yang mau sampaikan sekarang? Ya kalau bisa lah untuk menjauhi dari model barang-barang anu nggak benar gitu lah. Soalnya bisa mengganggu dari keimanan pertama, kedua untuk ibadah rada sulit. Untuk teman-teman, rekan-rekan semuanya lebih baik jangan. Udah banyak contohnya lah gitu. Mungkin itu aja lah. Iya. Mungkin daripada ada udah aja. Itu saudara-saudara mungkin obrolan santai kita mengenai keilmuan atau mengenai pusaka dan pengalaman pribadi, juga peleburan-peleburan yang mungkin waktu itu tidak sempat divideokan. Jadi beliau itu ingin dilebur segala keilmuannya, karena beliau itu wah ilmunya ini banyak sekali, itu dari mulai tidak mempangi bacok terus juga dan lain-lain. Nah mungkin tadi sudah menyaksikan juga Pak Yana juga pernah pati geni dan beliau pun banyak pusakanya itu dulunya. Alhamdulillah setelah dilebur ibadahnya pun sekarang ketika azan alhamdulillah beliau langsung sholat, dan beliau pun katanya mendapatkan keterangan sekarang lebih daripada dulu. Dan ini mohon maaf ya kalau di daerah Sumedang kalau mau misalkan pijit, beliau itu alhamdulillah itu ahlinya dalam hal ini, karena saya pun bisa melihat sendiri. Jadi pijitannya itu insya Allah izin Allah enak, pijitan itu insya Allah enak, dan juga banyak yang sembuh juga dengan jasa beliau gitu. Jadi kalau misalkan ada di daerah Sumedang atau di daerah luar kota pun ya, kalau beliaunya lagi santai
itu bisa menghubungi beliau gitu. Nanti bisa ditanyakan aja, misalkan kalau di channel ini pas begitu video ini kalau mau tanyakan, kalau Pak Yana alamatnya kebetulan saya mau dipijit, ya silakan aja. Nanti ya mungkin alamatnya bisa dikasih tahu gitu, karena beliau berpengalaman dalam hal memijit itu. Mungkin ada gimana ya, ada keturunan juga ya Pak? Ya keturunan, jadi dari atasnya mungkin dari luhur gitu. Iya, memang dari kecil udah bisa mijit? Enggak. Enggak. Jadi ya baru kerasanya baru ada 2 tahunan lah. Oh, tapi kayak gini disebut kenapa turunan, karena bukan beliau aja, saudaranya pun, adiknya pun sama, anaknya juga sama, mereka turunan. Jadi, nah dia bisa mendeteksi atau misalkan bisa merasakan kalau ada yang sakit. Jadi ketika dipijit itu dia suka gitu. Sendawa. Jadi bukan sendawa yang ininya, yang pasiennya sendawa, beliaunya sendawa. Ketika kontak, jadi kontak gitu. Kalau misalkan ada penyakit itu langsung sendawa. Jadi kan alhamdulillah, jadi ada apa dari atasnya mungkin seperti itu, jadi ada keturunan, ada turunan gitu, ilmu turunan, tapi bukan ilmu turunan sebangsa gaib, karena insya Allah ini sudah dideteksi. Nah ini hanya kelebihan aja yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin dulunya orang tuanya bisa dibilang ya mewariskan siapa saja mungkin untuk keturunannya itu untuk bisa memijit. Nah, makanya ini ada keanehan. Kalau di lain kan biasa-biasa aja ya. Jadi saya bukan istilahnya membanggakan atau mengangkat ini, bukan, tapi memang dengan kenyataannya seperti itu. Beliau mantap ya pokoknya. Ya udah, gitu aja saudara-saudara sekalian ya. Tolong jangan lupa like, share, subscribe, juga tekan loncengnya ya. Untuk tadi sudah disebutkan bahwa agar kami itu bisa menolong lebih banyak orang lagi, dan juga padepokan pondok pesantren cepat terrealisasikan saudara-saudara. Itu cita-cita kami. Insya Allah kami pengobatan kami di Parta Bumi insya Allah real. Dan ini ya saksi-saksinya beliau gitu. Kebetulan ya alhamdulillah nih, sekarang kan dari pengobatan itu saya jadi banyak saudara. Jadi di setiap kota, di setiap kampung, di setiap ini ya banyak saudara lah, alhamdulillah, banyak silaturahmi. Karena pengobatan di kami itu tidak memakai insya Allah mahal-mahal kayak gitu. Jadi saya juga sering datang karena mungkin beliau sudah merasakan, akhirnya dari mulai anaknya, dari mulai tetangganya, saudara-saudaranya, teman-temannya, akhirnya gitu kan dikasih tahu. Nah, jadi kalau saya itu seperti itu alhamdulillah, karena bukan mungkin lagi ya Allah menyembuhkan. Melalui saya Allah menyembuhkan, akhirnya saya jadi banyak saudara dan banyak mengobati. Karena sehari itu sampai capek itu ngobati. Tapi inilah tugas yang namanya juga menolong orang. Jadi itu saudara-saudara sekalian, kita tutup saja. Semoga kita bertemu lagi dengan keadaan sehat walafiat, juga selamanya dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu saudara-saudara sekalian, kita tutup saja dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.